Episode diawali dengan Scarp yang sedang menguji coba mode baru Earthgaron bernama Earthgaron Mode 3. Uji coba ini disaksikan oleh para atasan GGF yang dimana mereka jarang sekali pergi ke Scarp City. Earthgaron Mode 3 ini dilengkapi dengan alat bernama Uranus Drive yang bisa menembus sampai kecepatan Maha 9, dimana kecepatan itu sudah setara dengan kecepatan tertinggi Deltandar. Earthgaron pun meluncur dan melakukan gerakan akrobatik udara layaknya pesawat jet. Namun saat melakukan beberapa gerakan tersebut, tiba-tiba kondisi Bando tidak stabil dan tak sadarkan diri. Gento yang melihat itu terpaksa untuk membatalkan tes dan diambil alih oleh Anri. Tes berikutnya akan dialihkan ke Anri minggu depan sebagai pilot, dan Bando sudah tidak diizinkan lagi untuk menjadi pilot untuk Earthgaron Mode 3. Bando melakukan workout untuk melampiaskan kesedihannya akan gagal tes Earthgaron Mode 3. Kemudian Anri datang untuk memberinya support. Terlihat mereka berdua juga curhat bahwa mereka mengakui keahliannya satu sama lain. Bando pun jadi bersemangat dan Anri akan melatihnya. Di Scar CP terlihat Gento dan Triwaki sedang ngopi-ngopi santuy. Triwaki sempat membicarakan tentang uji coba senjata baru GGF berupa gelombang EMP dari Gebalga di lautan tempat senjata itu dites, dan rencananya senjata itu akan digunakan untuk mengalahkan kaiju luar angkasa. Mendengar itu, Gento teringat tentang V99 kemarin. Kemudian Emi datang dan mengingatkan mereka kalau tentang pelatihan drama yang dikasih atasan kemarin. Jadi mereka kesan mendadak, apalagi mereka kudu pergi ke 32 prefektur untuk tampil. Saat itu juga Scarp mendapat telepon dan memberitahu mereka kalau kaiju muncul di area tes. Kaiju itu adalah Deltandar dengan ukuran 6 kali lebih besar dari sebelumnya. Mendengar itu, Anri akan pergi membawa Earthgaron Mode 3 sendirian dan dibantu oleh Gento dari darat. Terlihat GGF menyerang Deltandar yang melintas di sana, namun tiba-tiba Deltandar menjatuhkan bola berupa bom yang meledakkan di sekitar pangkalan GGF. Deltandar itu disebut sebagai Deltandar B karena kaiju itu yang sebelumnya seperti jet tempur menjadi sebuah bom. Earthgaron pun mendekati Deltandar B dan menembaknya. Dikarenakan Deltandar B yang ukurannya sangat besar dan keras dari sebelumnya, Emi menyarankan untuk menembak bagian sendi relatifnya. Kemudian Earthgaron mengejar Deltandar yang melaju cepat dan menembak bagian sendinya. Namun sayang, tembakannya melesat dan Deltandar menjatuhkan bom yang mengenai Earthgaron dan juga Anri. Kini sekarang tidak ada lagi yang ingin meluncurkan Mode 3. Di saat yang bersamaan, Scarp mendapat info kalau Deltandar B kembali berkeliaran dan menuju ke pangkalan Oceano karena Deltandar telah mengetahui arah luncur Earthgaron. Anri yang mengajukan diri untuk bertugas tidak bisa karena kecelakaan. Begitu pula dengan Bando yang tidak bisa karena belum mendapatkan izin. Kemudian Gento mencoba menghubungi Direktur Kanda mengenai berkas perizinan Bando yang belum ada persetujuan, dan juga Deltandar B yang sedang menuju ke pangkalan Oceano. Mendengar respon Kanda yang begitu saja, Gento mempunyai ide untuk memindahkan posisi Bando ke bagian persenjataan dan Anri sebagai pilot karena ia berpikir tak ada pelanggaran akan hal itu karena atasan hanya melarang tes terbang dan bertarung saja. Mendengar itu, Anri dan Bando segera meluncurkan Earthgaron dan menghadapi Deltandar B. Terlihat kerjasama Bando dan Anri memanuver Earthgaron dengan baik, masing-masing melakukan dengan tugasnya. Anri yang mengejar, Bando yang menembak. Tembakan itu mengenai Deltandar, namun saat sedang mengejarnya, Deltandar menjatuhkan bom ke arah Earthgaron yang sedang menghindar dari serangan itu. Melihat itu, Gento pun langsung berubah menjadi Ultraman Blazer dan tak pakai lama, langsung berubah menjadi Fadoran Armor dan mengeluarkan Tales of War Dancer-nya. Blazer pun menghampiri Deltandar B dan menyerang bagian bola cahayanya dengan jurus panahnya. Saat Earthgaron membidik sendi relatifnya, Emi mencegahnya karena suhu tubuh Deltandar B jadi meningkat karena bola cahayanya dan dapat meledakkan di area sekitar ketika menembaknya. Blazer yang mendengar itu mendorong Deltandar B dan dibantu oleh Earthgaron sampai keluar angkasa. Earthgaron pun mengejar Deltandar dan menembak bola cahayanya, namun Deltandar menghampiri Earthgaron. Blazer langsung mencegahnya dengan membelah dua Deltandar B sampai meledak. Misi pun selesai dan mereka pun kembali ke bumi. Episode pun diakhiri dengan Gento yang mengingatkan mereka tentang latihan drama itu untuk diadakan di beberapa prefektur Jepang. Yap, overall ini episode yang oke-oke saja. Ceritanya masih bisa dibawa enjoy meskipun terkesan filler. Mungkin episode ini juga menjadi debut untuk Earthgaron Mode 3 dan juga rematch Blazer melawan Deltandar yang ukurannya sangat besar dari yang sebelumnya. Ini gak expect loh, karena aku kira dari preview cuma comeback seperti biasa doang buat ngetes nyaingi kecepatan Deltandar menggunakan Mode 3. Ngomongin soal Earthgaron Mode 3,
Ini mode merupakan mode yang terbaik untuk Ergaron karena bisa dimaneuver oleh dua pilot utama Ergaron, karena di mode sebelumnya sang pilot utama hanya didampingi oleh kapten dan wakil kapten di bagian belakang, dan terkadang pilot utama menukar mode dan enggak disesuaikan dengan keahlian si main pilot. Ambil contoh seperti Andri yang pernah memakai mode 2 saat membidik Gebalga dan tembakannya meleset, tapi keahliannya Andri yang sebenarnya adalah pertarungan jarak dekat dan manuver penerbangan. Berbanding terbalik untuk Bando yang belum bisa memanuver penerbangan dengan baik dan si Kisi, namun keahliannya ada di bidikannya, makanya mode 2 sangat cocok untuk Bando. Jadi dengan adanya mode 3 ini, Andri dan Bando bisa bekerja sama dan menjalankan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Andri yang mengendalikan penerbangan dan Bando yang mengurus bidikan. Combo perfect lah buat mereka berdua. Secara nggak langsung juga, episode ini merupakan episode yang memfokuskan development karakter Bando dan Andri. Dan ya, lagi-lagi episode ini membawa vibe game Ace Combat karena kita disajikan dengan atraksi udara Ergaron dan drill tandar yang cukup bagus menurut gua. Untuk battlenya, kalau dibandingkan sama episode 14 ya masih bagusan episode 14 karena di episode ini battlenya bisa dibilang singkat sih. Meskipun begitu, yang gua suka di battlenya ini ada referensi menarik yang gue dapat. Saat Blazer membelah dua drill tandar, itu jadi teringat dengan game Metal Gear Rising Revengeance saat Raiden jatuh ke atas pesawat jet musuh dan menebas pesawat jet musuh satunya yang sedang meluncur ke hadapannya. Ya segitu aja sih untuk video kali ini. Kalau misalnya gua ada salah atau kurang, kasihkan aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrazotix. Dah.